punya minat dalam hatinya untuk tidak mengulangi apa yang tadi sekarang oleh Allah. Itu kembali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pas itu. Seandainya seseorang menyewa perahu, lalu perahu itu kemasukan ikan, lalu ikan melompat nang perahu. Oh iya. Apakah ikan tersebut menjadi milik penyewa atau pemilik perahu? Ada dua pendapat mengenai masalah ini. Nah, kalau nyewanya perahu kan kok rekreasi ya, ini nyewa perahu kan gue dulu iwak kok. Mesti kena sing nyewa lah. Tapi ini perahu rekreasi, boleh orang iwak melompat. Mungkin ngono anu. Sing soal melompat itu waktu ini cuma melompat. Lompat dari perahu. Yang nama Madura kono kan aku kan dakwah nang pulau-pulau cilik-cilik kan. Aku sing tukang perahunya cerita tuh. Kemarin saya membantu orang dakwah naik perahu, nggak usah bayar. Besoknya ada ikan tenggiri lompat ke perahu saya. Saya dapat, dapat berapa kilo berarti. Tenggiri siji abote ana jadi kadang ikan melompat. Tongkol mana? Tongkol itu Gusdur, presiden nanti rame itu. Tongkol melompat dewi ring perahu. Oh, kalau melompat dari perahu, tongkol. Bisa wong-wong tak cari. Itu mah musakoh pangeran. Itu matun tajujul musakoh waya ayu amilal malik ghairahu ala nakhlin aw syajari kinabin mahrusin muayyanin fil akti mar'iyin lauma indahu ya ta'ahdahu bisaqi bataliyati ala anna samrata al hadithah al mawjudah lauma. Musako ini apa artinya? Pengairan. Musako, pengairan hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan musako ini adalah seorang pemilik lahan mempekerjakan orang lain untuk mengurus pohon kurma atau pohon anggur yang ditentukan di dalam transaksi dan diketahui oleh kedua belah pihak, sedangkan objeknya berada di tangan pihak yang kedua, pekerja yang akan mengairi dan merawatnya.
Yang ketentuan bahwa buah yang akan muncul atau yang sudah ada adalah milik mereka berdua. Saiki umum orang paling sari dari film apa iku Gadung iku kabeh bagi telu sing loro kanggo sing nyirami, sing siji kanggo sing duwe duwe film. Soalnya sing nyirami ana obat ana akeh macam pekerjaan ini. Dia dapat 2, yang punya mangga dapat 1. Kita ya boleh juga orang kerja. Transaksi musako hanya terjadi terhadap pohon kurma dan anggur. Oh, kurma dan anggur itu nang Arab ya. Nang kene ya so pohon mangga. Coba ini kalau sudah ngomong begitu ya wala junubi rahim dan hakim sahabat dilakukan terhadap dan pohon yang mengikuti kepada keduanya. Ini ada anggur. Karena kurma dan anggur itu gampang ya, gampang. Tapi ya anggur yang ada di potong kurma kan ini mau di Islami kok anu kayak sawit, kayak sawit. Kurmanya angel pada baik. Tapi bang anggur kan anggur. Anggur kan kudu motong bisa motong. Kurma itu ya. Kurma Manggare ya. Cobain nih sih manggare. Iya jangan dikawinakan ya. Iya. Kalau anggur nggak usah ngawinakan, tapi kalau kurma dikawinakan bisa juga, bisa cuma tidak sebagus yang dikawinakan. Kalau di Arab sekarang setiap pohon ada kerannya, kalau buka tok kerannya, betul deh. Sebenarnya di sini juga kita bisa ada sistem namanya sistem tes. Kita bisa membuat seperti itu fungsinya. Jadi mangga banyak gitu, cuman penyakitnya yang kuat sekali. Tapi masalahnya gimana kalau musako kepada mangga? Kurma dan anggur lah. Umumnya sekarang di sini tidak ada kurma, tidak ada anggur, adanya mangga gadung atau mangga apalah, bukan mangga yang di kebun. Ini namanya nih pembahasan. Coba dimasukkan Basul Masail coba. Itu ada Jawazal Qadim. Jawazal bisa. Jawazal Qadim oh ya. Saya asjar ini. Babi qala Malik wa Ahmad wa atharahu sam'un min ashabina ini. Jadi ya tadi yang pertama memang nggak boleh kecuali ya. Tetapi Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya perbolehkan transaksi musakot dalam semua jenis pohon, termasuk pohon mangga. Hal yang sama dilakukan pula oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, serta dipilih oleh segolongan dari ulama teman-teman kami. Jadi artinya bolehlah. Kalau hanya anggur sama kurma kan namanya untuk orang Arab saja. Ini kan untuk orang selain orang Arab yang mesti. Sedunia. Seperti di mana tuh di Thailand itu orang sekarang nanam bukan nanam mangga, nanamnya apa? Duren sehektar, orang hektar. Sehektar itu mau 100 pohon sehektar. Kita 100 pohon. Terus satu.
Tapi kan sak menjaganya soalnya kok dicolongi wong. Jadi memang musakot itu tanggung jawab sampai panennya. Itu masuk jaga, ono kethek nyolong. Kalau di sini tidak ada kethek, kalau di sana di selatan sana dekat Mogol banyak kethek. Walau sakohu ala wajihin ghairi maghrusin liyarisahu wa yakunu syajaru mungkin Jawa. Seandainya seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk melakukan pengairan atas sebuah lembah yang belum ditanami untuk tujuan menanami dengan ketentuan bahwa ya akan menjadi milik mereka berdua. Hal ini tidak boleh. Kosong. Kita terus perjanjian untuk mengapa 5 harus kita berdua. Akan tetapi menurut kesimpulan dari pendapat segolongan ulama salaf kali ini diperbolehkan. Tapi ada ulama salaf yang memperbolehkan. Soalnya yang punya tanah nggak bisa nanam, nggak punya ilmunya, kan lebih baik daripada kosong menanduri. Wasajaru lima lagi walai lil ardi ujrat misliha. Ini pendapat imam yang salaf Jawa juga. Kalau salaf mengatakan boleh, tapi sedangkan pohonnya adalah milik pihak yang punya bibit. Wasajaru lima lagi maliki bibit. Dan ia dikenakan kewajiban membayar sewa kepada pemilik tanah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Udah misalnya. Jadi kalau begini kan namanya sewa saja. Jadi yang menanami pohon mangga, ya tanam 200 pohon. Ya ini tetap miliknya dia, cuman nanti dia tiap tahun sebagai bayar ongkos sewa anunya. Kontrak berapa tahun. Jadi musakot itu bibitnya bahasa diri malikihi wa alaihi bil ardi wa lil ardi ujratun sudah. Jadi musakot itu di sini dia bibitnya dari orang yang menanam. Kamu muzaroah sekarang bagi hasil. Wal muzaroatu ya ayu amil malik wa rahu ala adil ya zara'a bijuz'in maklumin mimma yakhruju minha wal badru minal malik. Jadi musyakoh sekarang muzaroah. Muzaroah adalah seorang pemilik lahan yang mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahannya dengan ketentuan bahwa penggarap akan mendapat upah dengan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanaman yang ditanamnya. Sedangkan bibitnya dari pihak pemilik lahan. Ini namanya muzaroah. Kalau musakoh tadi dari pemilik yang garap loh. Dan bagi minal akhir bayar mukhobaroh. Jika bibit berasal dari pihak pekerja, transaksinya dinamakan mukhobaroh. Oh ya, jadi mukhobaroh ini lawan muzaroah. Ada mau musakot itu ya, nyirami toh. Musakot itu memelihara nyirami gitu. Jadi ini muzaroah, ini namanya mukhobaroh.
Kalau muzaroah itu bibitnya muzaroah seorang pemilik lahan memperkerjakan orang lain untuk menggarap lahannya dengan tentuan bahwa penggarap akan mendapat upah dengan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan tanaman yang ditanamnya, sedangkan bibitnya dari pihak pemilik lahan. Jadi muzaroah itu bibit dari pemilik lahan A. Nah, kalau yang bibitnya dari pemilik dari yang menggarap namanya kalau dia bibit pekerja, transaksinya dinamakan mukhobaroh. Wahuma batilani, walang salah aku. Bahwa batilani nahi anhuma. Wahuma adapun keduanya itu batilani batal semua. Kedua jenis transaksi baru tidak boleh ya anhuma. Ya batil karena larangan mengenainya. Tapi waktu suci kasapian akhirin jawazahuma. Tapi memang suci boleh. Wadalu bi'amalu arhu Al-Subdi pendapat sama dengan jumlah ulama lainnya mengatakan bahwa muzaro'ah dan mukhabarah boleh dilakukan. Mereka mengatakan boleh berdalil apa perbuatan yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan para ulama penduduk Madinah. Akhirnya ya boleh, Umar ngomong boleh. Muzaro'ah mukhabarah boleh. Lah umumnya di sini kalau banyak bab padi itu. Ini muzaro'ah mukhabarah itu korma. Jadi kalau bibit dari seperti namanya saya nanam sawit, bibit dari saya, bibitnya mahal satu pohon berapa harganya mahal. Nah kalau di sini kan apa padi paling regane piro? Mangga. Lah ya anggar mangga kalau kan bibitnya ya orang larang juga mangga biar mahal juga mangga. Mangga ini kalau yang sudah berbuah ini dipertaruhkan ini mangga di nandur mangga biar langsung berbuah itu satu pohon 250.000 harganya pohon satu. Tapi kalau yang kecil yang harganya 10.000 ya nggak wow 10 tahun, wow 5 tahun. Itu harganya 250 satu pohon. Jadi nanti kalau nanam 1 hektar 100 pohon, ya itu tahun depan panen. Nah ini yang dimasalahan menurut saya mukhabarah muzaroah itu yang pohon-pohon besar itu. Kalau hanya padi sembarang orang bikin sopo, berdoa di umuman bibitnya dari menanam biasanya di sini orang yang menanam ya yang bawa bibit itu paling pirang kilo. Tapi yang kita mau bilang mukhabarah muzaroah yang tidak apa-apa juga, cuman ya nggak berpengaruh kayak masalah apa kurma, mangga. Walau murjahi kalau ufridatil ardu bil muzaroah kal mughallu lil malik wa alaihi lil amil ujratu amalihi wa jawabihi wa alatihi. Berdasarkan pandangan yang dianggap kuat, yakni yang mengatakan batil, ya, seandainya dilakukan terhadap lahan transaksi muzaroah saja, pihak pemilik tanahlah yang memiliki hasilnya dan dia dikenakan beban membayar upah jasa kepada pekerja yang telah menggarap dan juga buat hewan dan peralatan yang digunakan untuk helahnya begitu. Jadi orang yang berpendapat tidak boleh muzaroah itu gitu saja nanti. Jadi pokoknya tetap pemilik tanah
Lah nanti yang nggarap itu dapat ujroh yang sesuai dengan upah yang jasa pekerja yang telah menganggap dan juga buat hewan dan peralatan yang digunakannya. Ya kayaknya banyak juga. Sekarang ada pertanian modern di Jember itu di apa? Ya si di Jember itu. Jadi lahannya cuma 1000 meter, tapi modelnya bisa 100 juta. Itu bikin apa? Buah-buahan, bikin sayur. Kalau gitu ya mesti nggak mau. Ya enak nyewa dewe ya enak berita itu cuma 1000 meter itu. Alal murajjahi walau ufridatil ardu bil muzara'ah fal mughallu lil malik wa alaihi lil amil ujratu amalihi wa jawabi wa arati. Oh itu apa semua? Nah, wa in afridat wa in ufridatil ardu bil mukhabarah wal mughallu lil amil wa alaihi li malikil ardi ujratu misliha. Jika lahan disewakan hanya secara mukhabarah, maka hasil buminya milik pekerja. Sedangkan pemilik lahan hanya memperoleh upah sewanya lahan. Biasa nih sewa namanya sewa. Kalau di Kalimantan itu ulama-ulama Banjarmasin itu melarang menyewakan sawah. Nggak boleh sawah disewakan ini. Harusnya ya kerja apa mukhabarah atau muzaroah. Mereka beralasan kasihan nanti yang kerja disewa sudah disewa nggak hasil. Oh, yang punya tanah ongkang-ongkang. Tapi di sini tidak usah begitu. Di sini ya disewa. Wa tariqu ja'lil ghullah lahuma wa la ujrata. Di binas fadli wa nisfa amalihi wa nisfi manafi'i alatihi. Oh binas fil badri wa tabarra'a fil amali wa manafi'i in kana al-badru minhu. Cara perhitungan agar hasil bumi dibagi di antara mereka berdua tanpa ada ongkos sewa ialah hendaknya pihak penggarap menyewa separuh lahan dengan pembayaran separuh bibit, separuh pekerjaan, dan separuh manfaat peralatannya, atau dengan membayar separuh bibit saja, sedangkan pekerjaan dan manfaat peralatannya dilakukan secara sukarela jika bibit berasal dari penggarap lahan. Ya pokoknya sesuai dengan perjanjian aja lah. Bayangkan minal malik istajarahu binisfil badri liyazu'alahu nisfal akhor minal badri fi nisfil ardi wa ya'iruhu nisfahu. Apabila bibitnya dari pemilik lahan, hendaknya pemilik lahan menyewa penggarap lahan dengan pembayaran separuh bibit yang diperlukan. Sedangkan separuh bibit lainnya ditanam oleh pihak penggarap pada separuh lahan yang tersisa. Dan yang separuh itu dipinjamkan dari pemilik lahan kepada penggarap lahan. Karpe dihelah itu ben oleh. Tapi tadi sudah ada pendapat yang boleh. Sudah sekarang babun fil arya. Arya pinjaman ini utang-utang loh, arya utang Pinjaman. kalau bagi ini kok rijal loh, sampai bagian utang. Babun fil arya
Al-isti'aru arun. Dari Nabi. Al-isti'aru arun. Ariyah pinjaman kita sidiyai pada fiha wa ya ismun lima yu'aru wal arti kilul dibauti ma'abau ini liyaruddahu. Ariyah atau ariyah atau ariyah tasdid. Al-ariyah bil ariyah merupakan nama dari barang yang dipinjamkan, juga yang mengandung izin memanfaatkan barang yang halal, sedangkan keadaannya masih karena akan dikembalikan lagi dengan pemiliknya. Oh, jadi ini pinjaman ya, pinjam barang, bukan pinjam uang, pinjam barang. Min aro bawa ja'ab bisuratin la minal ari. Ariyah atau ariyah berasal dari kata kerja aro yang artinya datang dan pergi dengan cepat. Bukan berasal dari akar kata al yang berarti istiaru al itu jelek tapi ini ilmu ini dari kata lamil aro min aro ya eru arya bukan kata al mana aib. Hukum Arya sekarang. Wa ya muzahabun asolatan li syiddatil hajah ilaiha. Hukum Arya biasa diperlukan. Pinjam mobil, pinjam pacul, pinjam pacul, pinjam mulek-mulek, pinjam wajan. Itu nang wayam naun armaun disili kalau boleh. Nah, makanya di sini musahab sunnah, orang meminjamkan itu sunnah. Sing duwe barang itu sunahkan. Aja pinjam dah, bisa ya pinjam harus duwe. Sinyala sunahna senangan orang tuku. Dari sisi lagu ini. Ini barang. Orang pati-pati ini ya. Kalau tadi kadang juga wajib. Karena itu kadang wajib. Orang sakit ke rumah sakit di mobil, kan wajib di sini. Kalau tadi buka era disobin, kalau fakol siatu surat alaihi. Pinjam pakaian. Wama yang qilu wariqan awal bahu bihi hayawanun mukarramun. Jadi ada area yang wajib ini. Tetapi area itu ada kalanya wajib, seperti meminjamkan pakaian yang berkaitan erat dengan sahnya sholat. Peminjam. Ono wong sarungnya suwek, orang nanggo sholat. Jadi jaluk nyili nggo sholat peng bersolat tak berlawan. Itu wajib sili. Meminjamkan sarana untuk menyelamatkan orang yang tenggelam wajib. Sakit. Kalau orang tenggelam terus nyili perahu ni kau ngojok kayu wong sing mau kali. Ini keru perisili perahu ni. Atau minjamkan alat untuk menyembelih hewan yang dihormati karena dikhawatirkan akan mati jika tidak disembelih. Menyembelih ayam ketabrak mobil, keplak. Ini kalau ini lagi digagen sili lah men.
Orang siling mati lah. Soham min tabaruin i'ardu ainin. Wari musta'aratin lintifain. Ma baqi'ani mamlukin dhalikal intifa. Walau biwasiatin aw ijaratin aw waqfin. Fa'ilam yamlikil aina li'annal ariyah taridu alal manfaah faqat. Orang yang mempunyai hak tasarruf sah meminjamkan sesuatu barang yang bukan barang pinjaman untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, sedangkan barang tersebut masih tetap utuh. Manfaat barang tersebut adalah miliknya melalui wasiat atau sewa atau wakaf, sekalipun dia tidak memiliki barang tersebut, sebab barang pinjaman hanya berkaitan dengan pemanfaatannya saja, sedangkan barangnya masih tetap utuh, sah. Jadi ana wong nyilih ring aku mana lah, dia barang diculik aku dulu. Nyilih apa nyilih pakyak, oh gaya wudhu mana, ya wis tak yoni bayar. Soalnya mau baknya berdua balik ke sebut pakyak. Artinya barangnya barang barang tidak rusak. Tapi nyilahkan mobil, kalau nasi dua ya coba mau nabrak mobil. Jadi orang yang mempunyai hak ta'aruf, jadi ya artinya orang yang mukallaf lah ya, meminjamkan suatu barang yang bukan barang pinjaman untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, sedangkan barang tersebut masih tetap utuh. Jadi aku tak silakan ini, tak silakan. Engko tak nyong sing ngomong wis kon dinggo ngono. Itu boleh juga, asal tadi barangnya tidak mungkin rusak yang dipinjam itu. Pacul. Meminjamkan barang wakaf dan harta baitul mal. Faqayyada Ibnu Rif'ah sihhataha minal mauqufi alaih bima idza kana naziron. Ibnu Rif'ah mengikat orang yang meminjamkannya adalah nazir, pengurus wakaf. Jadi pengurus wakaf yang meminjamkan. Kalau Asnawi ya jujur imam aratu mali baitil mal. Imam Asnawi mengatakan imam diperbolehkan meminjamkan harta dari baitul mal. Ya, baitul mal itu. Baik dari bank. Kalau di Masjid apa tuh, masjid itu loh sing nang Jogja loh, karya. Itu minjem. Solo. Iya. Joko Karyan. Itu kan duitnya akan minjemkan. Sekarang jangan barang yang haram dimanfaatkan. Mubahin falasu ardu ma yahrumul intifa fihi kalatilahwin wa farosin wa silahin lil halbihi wa ka'amatin mustahatin li khidmati ajnabiyin. Sebenarnya barang pinjaman tersebut adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Jadi yang boleh pinjaman ini barang yang mubah. Kalau yang jelas haram tidak boleh dipinjamkan. Orang itu tidak sah meminjamkan barang yang haram dimanfaatkan. Misalnya meminjamkan alat lahwi, alat musik, nggak boleh, alat musik haram. Dan meminjamkan kuda untuk atau senjata untuk orang kafir harbi, merangi dipinjami, orang Israel dipinjami mau bunuh orang Palestina, yang nggak boleh. Haram pula meminjamkan budak perempuan yang seksi untuk melayani lelaki lain. Nggak boleh. Keabsahan transaksi Arya. Wa nama tasulika ya aratu min ahli tabaruin bilafzi yus'iru bi idni.
jika ka a'ratuka wa abahtuka manfaatahu wa karkab wa khulhu dan tabya bihi. Sesungguhnya transaksi Arya hanya dinyatakan sah manakala dilakukan oleh orang yang berhak bertasarruf. Artinya orang mukallaf ya, bukan anak kecil. Dengan lafaz yang memberikan pengertian, boleh memanfaatkannya. Misalnya, aku pinjamkan kepadamu atau aku memperbolehkan kamu memanfaatkannya. Ini orang dewasa, orang anak kecil minjamkan tidak boleh. Anak kecil tidak boleh minjamkan, harus bapaknya yang minjamkan. Ya masalah itu. Demikian pula dengan lafaz naikilah dan pakailah, gunakanlah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Itu lafaz Arya. Fayaksir azadima ma'afi'il akhor. Pengucapan lafaz ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya mengerjakan apa yang dikatakannya. Mengerjakan kobul. Kobulnya ya harus diterima. Dia tak silih sepeda motor terus ditumpaki, itu kobul. Meminjam barang pinjaman. Walaya juzul musta'irin ya artu ainin musta'aratin bila irin. Peminjam tidak diperbolehkan meminjamkan barang yang dipinjamnya tanpa izin dari pemilik barang. Di sini wong maning nggak oleh. Balikan dulu, kembalikan. Dia sampai nyilih rono. Aku oleh nyilih, jadi aku. Ini barang si A ini. Jadi sampai tak balik nasi A sampai nyilih rono. Ini gak kelem dong guys. Betul lagi. Walau inabatu maya sawfil manfaat lahu ka ayar kaba jabatan isti'arah lirukubi manwa misruhu aujunahu lihajatan. Peminjam boleh menggantikan orang yang akan memanfaatkan sewaannya misalnya dia melanai kuda yang ia pinjam untuk dinaiki oleh orang lain yang sederajat dengannya atau lebih rendah darinya. Orang itu dia suruh untuk keperluannya. Oh ya, jadi mana saya